Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Mas, pada mata kuliah metodologi penelitian dengan materi populasi, sampel, teknik sampel, dan juga besar sampel. Nah, baiklah, populasi, apa yang kita sebut dengan populasi? Coba ada yang bisa menjawab? Oke. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan objek atau subjek ya, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Ya. Siapa itu populasi? Nah, contoh kita ambil contoh di sini ya. Pasien rawat jalan di RSUD X tahun 2019. Ya, perawat di Puskesmas X tahun 2019. Nah, kita lihat populasinya. Ya, siapa berarti populasinya? Ya, berarti populasinya adalah seluruh pasien ya, yang melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah X tahun 2019. Jika pasien ini masih bisa dihitung, ya, masih bisa dihitung itu adalah apa? N atau populasi masih berada di bawah angka 10.000. Artinya masuk dalam populasi yang terbatas. Ya, kalau misalkan pasiennya masih bisa dihitung, berarti masuk ke dalam populasi terbatas. Ya, begitu juga dengan perawat di Puskesmas tahun 2019. Nah, kalau hanya pada satu puskesmas saja, ya, artinya perawat itu masih bisa kita hitung kan? Nah, kalau itu semua kita ambil sebagai populasi, artinya populasi masih berada di bawah angka 10.000, dianggaplah sebagai populasi yang terbatas. Ya. Lalu ada juga populasi yang tidak terbatas. Yang dikatakan tidak terbatas adalah yang seperti apa? Yaitu jumlah subjeknya tidak dapat dihitung atau tidak terhingga, gitu ya. Contohnya, jika kita akan melakukan penelitian bidan di seluruh Indonesia, mungkin saja jumlahnya lebih dari 10.000, ya. Atau kita mau melakukan penelitian tentang perawat di Indonesia. Ya, perawat di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Dari mulai Sabang sampai ke Merauke, ini perawat ada berapa? Kita tidak bisa menghitung satu persatu. Atau bahkan jumlahnya lebih dari 10.000. Itu akan dikatakan sebagai populasi yang tidak terbatas. Lalu selain populasi, kita juga ada yang namanya sampel. Ya, sampel itu adalah apa? Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sampel ini diambil dari populasi, dia harus betul-betul memiliki ciri yang sama sehingga dapat mewakili atau representatif mewakili dari keseluruhan jumlah populasi. Ya, jadi contoh misalkan ada 10 orang, nah kita ingin mengambil sampel. Kita bisa hitung apakah 10 orang ini semuanya akan kita ambil sebagai sampel atau hanya kira-kira kalau misalnya dari 10 orang yang mewakili hanya satu cukup atau tidak. Kalau dianggap cukup berarti itu adalah sebagai sampel. Ya, harapannya sampel ini dapat mewakili suara atau dapat mewakili populasi. Nah, pemilihan sampel ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang tepat. Nah, nanti kita bahas nih ya, teknik sampling yang tepat itu yang seperti apa, ada beberapa. Ya. Lalu besar sampel juga harus memenuhi aturan dari jumlah minimal sampel. Ya, kita juga harus memiliki yang namanya minimal sampel. Boleh tidak kalau misalkan penelitian menggunakan data dengan jumlah sampel hanya 10 orang. Gitu. Ya. Ataukah boleh nggak kita melakukan penelitian dengan jumlah 10 orang ini? Cocoknya penelitiannya seperti apa? Nah, ini kita harus tahu.
Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Ya, di sini adalah populasi. Populasi yang pastinya dengan jumlah yang lebih besar. Nah, untuk mengambil sampel, untuk kita mendapatkan sampel, kita butuh yang namanya teknik sampling. Ya, teknik sampling ini yang nantinya akan kita pelajari di belakang. Teknik sampling, ketika populasi dihitung menggunakan teknik sampling, dia nantinya akan mendapatkan sampel. Nah, sampel inilah yang akan kita lakukan penelitian, yang akan kita teliti, sehingga hasilnya nanti bisa mewakili populasi. Begitu, ya. Nah, ada hubungan antara ukuran sampel dan juga tingkat kesalahan. Harapannya adalah dengan jumlah sampel yang semakin banyak, ya, dengan jumlah sampel yang semakin banyak atau semakin mendekati populasi, harapannya adalah tingkat kesalahannya semakin kecil. Nah, ini nanti bisa berapa jumlah sampel yang boleh atau yang dapat mewakili, kita harus menghitungnya dengan teknik sampling. Lalu bagaimana prosedur dalam penentuan sampel? Kita harus identifikasi dulu nih, ya, siapa populasinya, ya, targetnya siapa. Kalau kita sudah mengetahui populasinya, kita sudah tahu targetnya, kita baru bisa memilih kerangka sampelnya. Setelah kerangka sampel kita pilih, baru kita menentukan metode pemilihan sampel yang tepat yang seperti apa. Ya, kita lihat lagi, kita lihat kita maunya seperti apa penelitian ini. Ini nantinya akan menentukan metode sampelnya. Merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, lalu menentukan ukuran sampelnya, menentukan unit sampelnya, dan setelah kita dapatkan unit sampelnya atau kita dapatkan sampel yang seutuhnya, baru kita bisa lakukan pelaksanaan kerja di lapangan atau kita lakukan penelitian. Ya, dari mulai populasi ini harus kita identifikasi, harapannya adalah yang menjadi sampel adalah yang berada di dalam populasi itu. Nah, kalau kita lihat, misalkan populasinya adalah mahasiswa program studi keperawatan harapan bangsa, ya. Jadi siapa populasinya? Seluruh mahasiswa program studi keperawatan di harapan, baik itu kalau kita bicaranya hanya keperawatan, berarti kan ada D3 dan juga ada S1. Ya, ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ambil secara keseluruhan. Lalu bagaimana kerangka sampelnya? Kita buatlah itu nomor, ya, nomor 1 sampai berapa jumlah total dari mahasiswa keperawatan di Harbang. Sebetulnya di sini nama tidak perlu diberi nama atau hanya sekedar inisial saja gitu cukup, ya, karena memang etikanya adalah kita untuk melindungi privasi seseorang, ya. Setelah kita dapatkan datanya berapa jumlah populasinya, baru kita lakukan teknik sampling yang baik atau yang cocok untuk kita gunakan adalah apa? Nah, contoh di sini kita ambil probabilitas simple random sampling. Jadi diacak. Contoh ada 95 jumlah mahasiswa, ya. Dari 1 sampai 95 ini setelah kita hitung besar sampelnya, baru kita ambil secara random sampling, ya. Prosedurnya bagaimana? Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling dibuat, teknik sampling simple random, ya, maka dilakukan pengundian dengan cara undian nih, seperti orang sedang arisan. Apakah itu nantinya yang akan diturunkan namanya, ditulis namanya, atau nomor urutnya, terserah, ya. Nanti bagaimana mudahnya dari peneliti. Intinya adalah kita acak secara keseluruhan. Ya, contoh misalkan sampel yang ditetapkan adalah 20 orang atau hasil dari perhitungan sampling kita dapatkan 20 orang, ya.
Berdasarkan undian diperoleh, misalkan kita turunkan 20 kocokan. Jadi 20 arisan itu kita turunkan, nama-nama siapa saja yang keluar atau nomor-nomor siapa saja yang keluar, itulah yang nantinya akan menjadi sampel penelitian kita. Ya. Oke. Teknik sampling. Apa sih itu teknik sampling? Ya. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menemukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, ini apa yang cocok? Kita perlu tahu. Apa saja? Nah, ada dua, ya, teknik sampling itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Ya, yang probability sampling ada 4, simple random, ya, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan juga cluster sampling atau area random. Ya, kalau yang non-probability sampling adalah systematic sampling, ya, quota sampling, accidental sampling, purposes sampling, sampling jenuh, dan juga snowball sampling. Apa saja itu? Kita lihat satu persatu. Nah, probability sampling adalah apa? Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya. Jadi dia memiliki kesempatan yang sama antara nomor urut 1 sampai nomor urut 100, mereka memiliki kesempatan yang sama. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, jadi untuk melakukan generalisasi, ya. Harapannya seperti itu. Lalu kalau yang non-probability sampling yang seperti apa? Setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, dan hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Jadi kebalikan dari probability. Ya. Kalau probability adalah semua memiliki kesempatan yang sama, non-probability adalah tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Bisa saja nantinya ditentukan oleh si peneliti itu. Nah, pada teknik sampling probability, ya, yang pertama adalah apa? Simple random sampling. Tadi ya, simple random sampling dikatakan simple. Kenapa? Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Nah, cara ini merupakan dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen pada satu variabel. Jadi kalau kita rasa karakteristiknya sama, gitu ya, atau memiliki kehomogenan, kita bisa lakukan dengan teknik acak. Ya, bisa dengan cara undian atau lotre tadi yang sudah saya contohkan, arisan gitu ya, atau kita menggunakan tabel bilangan random menggunakan nomor yang ada dalam tabel. Misalkan kalau jumlah populasinya ada 100, kita ambil per 3 digit, misalkan 1, setelah itu berapa? 4, ditambah 3 lagi ada 7, dan seterusnya sampai kita dapatkan sesuai dengan jumlah sampelnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita ambil 100 orang, kita kocok siapa saja yang keluar sebagai sampel. Contohnya seperti ini ya. Oke. Lalu apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan random sampling? Yaitu perhitungan yang diperoleh dari sampel dapat mewakili populasi. Lalu kerugiannya adalah apa? Sampel yang terpilih dapat menyebar pada jarak yang jauh, diperlukan daftar yang lengkap dari populasi. Ya, kalau misalkan kita mau melakukan penelitian di daerah, misalkan di Banyumas, ya, Kabupaten Banyumas. Setelah, misalkan contohnya kita mau ambil penelitian tentang perawat di Kabupaten Banyumas. Setelah kita kocok, ternyata yang keluar satu perawat yang ada di Sumpiuh di bawah. Dikocok lagi, ternyata yang keluar ada di daerah Kembaran. Dikocok lagi, keluar nama perawat di daerah Lumbir. Ini tidak
apa namanya, adalah merupakan kerugian ya. Kenapa? Karena jaraknya yang terlalu jauh. Kenapa? Karena semua perawat yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi selalu paham. Jika ada yang kurang paham, nanti boleh langsung saja kalian tuliskan di forum diskusi ya. Jika ada pertanyaan nanti kalau kita diskusikan bersama. Oke. Yang kedua adalah probability sampling. Ya, probability sampling yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Ya, ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Ya, selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya, gitu ya. Sampel ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda, misalnya di sekolah ada kelas 1, 2, dan 3, atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Lagi stop pause. Hah? Iya, aku stop dulu. Minta ini boleh nggak? Andri, punya nggak bukan? Oh, aku. Tapi pakai jangan pakai bagus. Iya, nggak pedes, makanya aku. Manis dan rasanya aku kurang suka. Boleh, silahkan. Boleh, hah? Berapa? 3 minggu? Masya Allah. Kamis Jumat mana Kak? Libur. Lu kita habis libur 3 minggu? Jadi sekarang? Saya puasa. Ini ada gitu. Nanti keputusannya nanti jam 4 tahun. Kayaknya yang ini mulai dari minggu kemarin. Rumahnya Mbak Ikit aja.
Oke. Nah, ini adalah contoh dari stratified random sampling. Jika kita memiliki populasi dengan jumlah yang banyak, contoh 900 orang, gitu ya, tetapi memiliki golongan-golongan yang berbeda. Bisa golongan 2, golongan 3, golongan 4, masing-masing 300-300 orang, atau jumlahnya banyak gitu ya, dalam artian banyak. Atau kalau tidak, kita bisa ambil contoh adalah kita mau melakukan penelitian pada mahasiswa keperawatan S1 dengan jumlah kelas 2 gitu ya, kita ambil semester ini, misalkan semester ini semester 6, ada 2 kelas A dan kelas B. Masing-masing kelas jumlahnya adalah 50 orang, misalkan. Ya. Berarti total populasinya adalah 100. Jadi kita ambil populasi dari angkatan ini saja. Ya, ada 100. Kelas A 50, kelas B 50. Lalu kita ambil, kita hitung jumlah sampel yang dibutuhkan ada berapa. Ternyata yang dibutuhkan adalah jumlahnya 50 orang. Nah, 50 orang ini kita bisa ambil secara acak, ya, karena jumlahnya sama antara kelas A dan kelas B, berarti kita ambil proporsi gitu ya, antara kelas A dan kelas B harus sama, dari 50 yang dibutuhkan berarti 25 kelas A, 25 kelas B. Nah, 25 kelas A dan 25 kelas B ini yang nantinya akan diundi, ya, yang nantinya akan diundi untuk menjadi sampel, gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jika ada yang tidak paham, nanti silakan boleh ditanyakan di forum diskusi.
Selain udang apa? Ada apa sih mas ini? Mana? Mana bisa? Rocky, kamu punya BNI enggak? Aku pinjam uangmu boleh tak transfer sekarang? Ada yang punya listrik nggak? Kalau punya listrik 10.000 aja. 5.000 dua. Hah? 5.000 dua. Yang depannya betul terus orang di sini berarti. Ada se 50.000 aja. Masuk pinjam. Aku yang mau duit yuk. Baru kan orang bukan galinya jalan. Kayak kilo. Ya. Aku juga beli iya. Iya, aku juga mikir-mikir kayak gitu, Bu Ros. Aku mikir, aku nggak mau beli situ ke orang itu, karena aku kan belum lebih bahaya orang itu. Karena aku lihat dia lagi jalan-jalan dan lain-lain. Tapi pakai mobil, kita mobilnya dia. Tapi kelihatan orangnya kayak jadi aku beli dulu.
Mulai ikan balok dulu berapa sih nomornya? Bisa aku kalau Enggak. Kok tak kenapa? Ya, udah. Ya udah. Enggak ada. Nah, kata aku ya itu. Maksimal dan gede biasanya sudah 20. Tapi kalau itu digoreng kan enak kriuk, malah. Apa? Iya. Anaknya sih aman kalau Pak. Aman? Ya kalau nggak aman itu kalau pas pagi sampai siang. Kalau jam jahene mereka wis kesel, pada tunggu. Emangnya dosennya wajib gratis. Sekarang dulu. Terus namanya ya. Nang omah gratis, bayarnya sebulan pisan. Sudah lama nih aku wis ditagih tanggal 5. Kok namaku nggak keluar? Irfani mbok wis ora nanas apa sing genteni Bu Irfani kue? Yang udah keluar yang masuk terus karena hamil keluar itu. Lah mulane. Hubungannya apa temenan? Hah? Ini sih kamu apa? Aku belum sih. Kan udah dari tadi. Aku juga mau ngarep. Ini arisan. Mengharap. Diganti aja dulu sama yang lain. Itu Bu Fani. Terus kita nggak ada yang cair lagi nih dari keuangan nih. Ya LPJ kayak apa kayak? Oke. Nah, seperti ini ya untuk stratified random sampling tadi. Ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Jadi kita lihat, kalau memang jumlah dari strata itu populasinya berbeda, yang pastinya untuk jumlah sampelnya pun akan mengikuti. Jadi tidak kita ambil rata. Kalau seperti tadi yang saya sudah contohkan, misalnya kelas A 50, kelas B 50. Ini jumlah sampelnya mungkin saja bisa sama-sama 25. Tetapi jika misalkan kelas A-nya 60, kelas B-nya 40, berarti kan ada jumlah populasi yang berbeda, sehingga hasil dari sampelnya pun akan mengikuti berbeda. Yang kelas lebih banyak jumlahnya, pasti sampelnya juga akan lebih banyak. Contohnya seperti ini. Ya, jumlah
strata yang memiliki pendidikan SD ada 150 orang ya, yang sarjana hanya 50 orang. Artinya apa? Jumlah sampelnya pun akan berbeda ya. Yang SD 150 dengan sampel 56. Yang sarjana sampelnya adalah 6. Kita lihat bagaimana. Nah ini, yang SD tadi ada 150 dengan jumlah total populasi secara keseluruhan jumlahnya adalah 400. Berarti 150 dibagi 400 dikalikan persentasenya 100, yaitu 37,5%. 37,5% dibagi 100 adalah 56, sehingga di sini jumlah sampelnya adalah 56. Dengan total sampelnya nanti adalah 115. Nah, ini juga hampir sama ya tadi untuk pendidikan S1 sampai SD dengan jumlah populasi yang berbeda-beda sehingga jumlah sampelnya pun akan berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Jadi tidak proporsi dengan jumlah populasinya, tidak proporsi. Kalau tadi proportional stratified random sampling artinya sama-sama banyak jumlah populasinya. Kalau disproportionate adalah kita memiliki jumlah populasi yang tidak sama besar. Contohnya, memang di sini berstrata tapi tidak proporsional atau tidak sama besar. Ya. Contohnya kita mau melakukan penelitian pada sebuah instansi. Nah, pegawai dari sebuah instansi. Kita lihat dari secara keseluruhan pegawainya, kita lihat dari tingkat pendidikannya. Nah, ternyata di instansi tersebut yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi S3 adalah hanya 3 orang. S2 4 orang, S1 90 orang, yang lulusan SMU ada 810 orang ya, SMP 700 orang. Maka kita tidak mungkin akan menyamakan atau akan mengambil sampel yang sama antara SMU dengan S3. Karena apa? SMU kita ambil sampelnya misalkan dari 800 kita bisa ambil menjadi 100. Tetapi apakah mungkin kita mensampelkan yang S3 yang hanya 3 orang tadi menjadi 1 orang? Tidak. Nah ini bedanya antara yang stratified dengan disproportionate ya. Kalau yang disproportionate berarti yang sedikit S2, S3 yang hanya jumlahnya 3 orang ya, 3 orang dan 4 orang ini diambil secara keseluruhan, semuanya diambil untuk mewakili, dan yang dari mulai S1, SMU dan juga SMP akan disampelkan gitu ya di sini. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semua sebagai sampel karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi ketika ada jumlah yang sedikit dan ada jumlah yang banyak, nah jumlah yang sedikit ini kita ambil semua sebagai sampel. Oke, teknik yang berikutnya adalah cluster sampling atau sampel area ya, atau area sampling. Terserah menyebutnya seperti apa ya, yaitu adalah teknik sampling untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data pada tempat yang sangat luas. Contohnya, misalnya di sini adalah di Indonesia terdapat 33 provinsi. Sekarang berapa? 34 provinsi ya. Anggaplah 33 provinsi. Sampelnya menggunakan 10 provinsi. Maka pengambilan sampel 10 provinsi tersebut kita ambil secara random. Kita bikin kocokan seperti arisan dari 33 provinsi itu. Kita ambil 10 provinsi, ya kita jatuhkan kocokannya provinsi mana saja yang akan kita ambil sebagai sampel. Oke. Jika dirasa dari 10 provinsi ini masih terlalu besar, ya kita bisa ambil lebih kecil lagi. Misalkan dari satu provinsi terlalu luas, bisa satu provinsi akan diwakili dari beberapa kabupaten. Seperti itu. Ya, sehingga nantinya akan mewakili
provinsi dan juga akan mewakili Indonesia. Ya. Pemilihan sampel di mana setiap unit sampling berupa kumpulan dari subjek penelitian. Jenis sampling acak kelompok, di sini ada acak sederhana hanya dilakukan satu tahap yang tadi ya, hanya dari 33 provinsi langsung diambil hanya 10 provinsi saja, atau acak kelompok banyak tahap atau multi stage bisa dilakukan dengan 2 tahap, 3 tahap dan seterusnya sampai kepada sampel yang kita butuhkan atau yang kita harapkan. Nah, penggunaan sampel acak kelompok atau cluster sampling ini adalah kerangka sampling yang terdiri dari subjek tidak tersedia. Dibutuhkan biaya besar untuk membuat kerangka sampling oleh karena terkait dengan wilayah penelitian yang sangat luas. Jarak antar subjek berjauhan sehingga membutuhkan dana yang besar bila dilakukan penelitian per subjeknya. Maka di sini akan diambil populasi seluruh, contoh misalkan ya, seluruh perawat di Kota Bogor. Pengambilan sampelnya dengan cara membagi wilayah Bogor di dalam 6 wilayah. Kemudian dari masing-masing kecamatan diambil perwakilannya, jumlah sampel tiap kecamatan diambil secara proporsional. Begitu juga dengan kalau misalkan melakukan penelitian di perawat di Kabupaten Banyumas. Nah, Kabupaten Banyumas itu ada terdiri dari beberapa kecamatan ya. Dari mulai kecamatan Sumpiu yang paling bawah ya, ada Sumpiu, lalu kecamatan Banyumas, kecamatan Aji Barang gitu ya, sampai kecamatan Kembaran dan seterusnya. Kita akan melakukan penelitian tentang perawat. Jadi kita ambil yang kita inginkan, wilayah yang kita ingin ada berapa kecamatan. Nah, ini kita kocok, keluarlah kecamatan Banyumas dan kecamatan Kembaran misalkan. Atau Banyumas, Kembaran, Aji Barang. Tetapi ini masih terlalu luas. Karena kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan semua perawat yang ada di kecamatan tersebut. Kita ulangi lagi, kita kerucutkan lagi. Kita kocok lagi dari 3 puskesmas ini, berapa perawat yang akan kita ambil sebagai sampelnya. Nah, ini yang nantinya akan mewakili jumlah populasi. Nah, contoh seperti ini ya. Jumlah populasi, lalu diambil satu tahap, lebih kecil, diambil satu tahap lagi, terakhir ini adalah tahap yang nantinya akan menjadi sampel yang dapat mewakili populasi. Nah, itu tadi ada 4 ya untuk teknik sampling yang probability sampling. Nah, jika yang non-probability sampling adalah apa? Ini tadi ya, tidak didasarkan pada probabilitas atau tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Yang pertama ada systematic sampling atau sampling sistematis. Nah, di sini teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval, ya, tiap ke dan elemen, ya. Dan kemudian dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10, atau dapat digunakan berdasarkan urutan abjad. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Jadi harus lengkap. Ya. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tetapi bisa menimbulkan bias. Jadi contoh kalau misalkan kita mau penelitian di tadi mahasiswa keperawatan S1 angkatan sekarang, gitu ya, ada jumlahnya 100 mahasiswa. Kita bikin urutan dari nomor 1 sampai urutan ke 100. Lalu kita ambil, kita tentukan berapa interval yang kita inginkan. Misalkan interval yang kita inginkan adalah 3. Berarti nomor 1 kita ambil plus 3 berarti nomor 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3,
berapa? 10 dan seterusnya. Jadi nanti yang akan muncul angka-angka tersebut, kita lihat daftarnya. Oh, angka 1 atau urutan 1 siapa sih? Itu yang nantinya akan menjadi sampel. Ditambah 3, berarti nomor 4. Berarti nomor 4 siapa sih? Nah, itu yang akan menjadi sampel dan seterusnya sampai jumlah populasinya habis. Sehingga ada berapa sampel yang keluar yang nantinya akan menjadi sampling kita atau mewakili populasi kita. Gitu ya. Jadi paham ya? Jadi untuk yang sistematis sampling seperti itu. Nah, ini contoh tadi. Jika ada 100 perawat dan seterusnya, kita ambil, atau misalkan juga bisa kita hanya mengambil nomor ganjilnya saja, atau kita mengambil nomor genapnya saja. Kalau tadi contohnya adalah kita tambah 3, dan seterusnya, kita bisa kok ambil genapnya saja, atau ganjilnya saja, atau mau urutan apa kelipatan 2, kelipatan 4, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini menggunakan kolom-kolom. Ya, kita kasih interval, jarak interval dari pinggir, dan seterusnya. Yang berada di dalam kotak ini, itulah yang nantinya akan diambil sebagai sampel. Ini yang nantinya akan menimbulkan bias. Kenapa? Jarak dari sini ke sini, jumlah sampelnya berbeda. Di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5 yang masuk sebagai sampel. Ternyata di kolom yang ini akan lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlahnya berbeda. Ini yang nantinya bisa menimbulkan bias. Tapi justru di sini hanya ada 3 yang terambil sebagai sampel. Gitu ya. Jadi harus disesuaikan lagi mana yang lebih cocok kita gunakan teknik sampling. Lalu yang kedua ada sampling kuota atau kuota sampling, ya, adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Kuota yang diinginkan, kuota ditentukan oleh peneliti, ya. Contohnya akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan, nah kita kuotakan 100 orang sebagai sampel kita. Dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang dikembangkan. Golongan 2 ya, sebanyak 20 orang. Akan seperti itu. Lalu yang ketiga ada convenience sampling atau accident. Ada juga yang menyebutnya accidental sampling. Atau ini sampel diambil berdasarkan suatu kebetulan atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti sehingga dapat digunakan atau diambil sebagai sampel. Ya, bila dipandang orang yang kebetulan kita temui ini cocok sebagai sumber data kita atau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, ya, kriteria sampel yang kita inginkan, oh dia ternyata cocok, bisa kita ambil sebagai sampel. Ya, peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa contohnya untuk mengunjungi perpustakaan. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Jadi kita sebagai peneliti stay di mana di perpustakaan. Setiap kali ada orang yang datang masuk ke perpustakaan, kita kasih angket, kita kasih kuesioner, ya, untuk melihat apa, bagaimana minatnya dan seterusnya. Begitu juga dengan penelitian di rumah sakit atau puskesmas misalkan. Ya, kita stay di puskesmas, kita tentukan dulu waktunya mau berapa lama kita berada di sana. Ya, kita stay di sana misalnya 1 minggu. Selama 1 minggu kita bisa mendapatkan berapa sampel. Kita tentukan. Jadi nanti ketika ada pasien yang datang sesuai dengan kriteria kita berikan kuesionernya. Lalu yang keempat adalah purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
Jangan. 20. Oke. Mau jadi lagi, Bun? Ada? Mau jadi lagi. Oh. Allahu Akbar. Apa sih? Hah? Ini apa? Nih? Punyanya Butin itu. Mau dikembalikan ke Butin? Ya udah lama saya pinjamnya untuk dibawa ke Cirebon waktu itu. Terus aku sudah beli yang baru, aku taruh di sana, akhirnya Butinku kembali. Tapi belum dibawa sama Butin. Kayaknya. Ya, terus diambil, terus dikasih uang. Ada barter uang di situ, ada transaksi. Itu ya untuk penelitian proposit sampling. Jadi kalau misalkan kita juga akan meneliti tentang pasien dengan hipertensi misalkan, ya berarti yang sebagai sampel adalah yang hipertensi.
Apa? Sahat? Di mana? Dia ikut COVID. Iya kan baik sebenarnya. Kadang cuma temennya aja tuh Sisi. Nah apa itu? Itu tuh cuman kita bareng sama nurse waktu apa ya kita bareng sama dia tuh? Komunitas dan jiwa. Yang bareng tuh jiwa kita tuh. Iya, hukum bareng. Waktu kita itu juga Bu, apa ini latihan apa kene? BTCLS itu. Ada yang mau ini enggak? Masker sensi 175 per box, tapi hari Jumat. Mau 3 box. Berarti aku yang punyanya Hanum nggak jadi ya 350 satu box. Kan sana bojoku. Apa jenenge? Hari Jumat baru ini PO. Di list aja ya. Bentar. Iya, aku yang Bu Hanum aku cancel aja nggak apa-apa kali ya? 350 coy. Iya. Aku yang kemarin Sensi ya Bu ya? Iya. Aku beli ya. Silas. Iya. Bu Santi nulis? Ya, jadi makin nulis. Ya. Ya. Aku 2 box ya. Aku 2 box. Hanum 5 box. Tuh, Rini Vira. Aku 2 box mungkin buang apa ya? Belum ya? Iya ya. Engko saya busan iki mbok ana wong sing mlebu ini aku. Rini lah kayak Arli kan wis disitan. Tadi ora Wil dicup Wil. Lah wis jelas-jelas kae. Betulan banget cuman mungkin hanya mau dibagiin Bu. Jadi kan ada gitu. Bu Santi urung. Salah. Oh iya, mertuanya tetap udah. Bu Santi pira? 3. Aku buat suami kok, anaknya mau beli, kan yang yang makan. Udah ini? Udah, makasih ya.
Ora. Gue sing masuk gaji apa sih kok semeno? Gaji wis masuk apa urung? Kan aku kemarin kan nggak masuk, kan aku kan kemarin banyak di Cirebon. Ora, enggak, uangnya ini. PPD. Sudah dijelaskan PO hari Jumat, insya Allah ready. Karena dari kemarin banyak yang sama kebetulan. Lah ya garing ngelis bae oleh ya ora apa-apa, ora oleh ora apa-apa. Monggo Bu Asih. Belum ada gaji masuk Bu. Oh, bukan ya berarti. Harus bahagia, Mak. Aduh. Tolong ya Ibu. Ada apa, Mak? Enggak apa-apa. Mau tolong pilih kinerja administrasi dosen itu kira-kira apa saja? Apa baik sulit? Dosen itu kerja administrasinya apa baik? 1. Mengisi jurnal pembelajaran besok pasaran. Kan kalau kita ngajar mengisi. Mana? Jadi itu kan kita udah nulis pertemuan, anggap itu jurnal. Oh gitu. Tapi yang kita biasanya kita ke sehari-hari ada. Apa aja kan yang saya ngomongin? Mengisi jurnal pembelajaran. Terus? Ini lagi upload. Apa ini? Ini lah, pokoknya aku nanti. Oh, apa lagi ya? Ada tak? Mau ini dalam pembelajaran. Ini mau buat materi juga dong. Orang makro tambah. Makrotnya. Sing kan mau buat materi, buat video, makro, membuat materi, membuat video. Penelitian sama pelajarannya. Sudah mengajar dulu ya. Iya, mau juga pembelajaran membuat
pendidikan mau ditambah itu. Oke Mbak, bentar Mbak, dapat Mbak. JP dulu bisa Mbak, JP berapa itu? Pirang juta kue coy? Telung juta. Iya, aku belum bisa tuh yang kayak gitu tuh. Materinya terbatas, jadinya aku belum bisa begitu. Karena, iya, kayak jas hujan. Mana sih? Mana? Karena harganya mahal, Bu. Terbatas, jadinya mereka sekarang pakai jas hujan memang. Iki aku harus melanjutkan rekaman WA-nya kelentang-lentung ning HP, ning laptop orang tak pause, orang tak close, jadi kok lagi ngomong kelentang-lentung. Lupa tadi belum di close.
Maya nambah kok ternyata. Maya 30. Berarti nambah.
Oke, yang berikutnya adalah sampling jenuh. Ya, sampling jenuh atau juga biasa disebut dengan total sampling. Ya, sampling jenuh apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ya, hal ini biasa digunakan atau biasa dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Ya, contoh misalkan terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran mahasiswa POSIS, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Ya, yang terakhir adalah snowball sampling. Ya, snowball sampling atau teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan juga snowball sampling. Atau bisa juga satu orang populasi apabila ini sudah mencakup atau sudah memberikan informasi secara lengkap dan sudah dianggap bisa diambil sebagai data, satu pun cukup atau bisa bertambah menjadi 2 dan seterusnya sampai informasi yang diharapkan oleh si peneliti ini semuanya tercapai. Ya, lalu bagaimana menentukan kriteria pemilihan? Ya, di sini kriteria yang digunakan untuk membatasi karakteristik populasi untuk dapat terpilih sebagai sampel dengan tujuan tidak terjadi bias dalam penelitian. Ditentukan sejak awal penelitian dengan kriteria pemilihan yaitu kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Nah, kriteria inklusi atau kriteria penerimaan sampel yaitu dengan menggunakan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subjek agar dapat diikutsertakan dalam penelitian. Ditentukan berdasarkan pertimbangan ilmiah populasi, misalkan ibu yang mengalami abortus. Kriteria inklusinya adalah ibu multipara dan grandel multipara misalkan. Atau ibu primipara yang pertama atau apapun kriteria yang peneliti harapkan. Nah, kriteria eksklusi adalah kriteria penolakan. Ya, yang perlu diperhatikan adalah tidak semua ketika ada kriteria inklusi harus ada kriteria eksklusi, tidak ya? Sehingga tidak harus ada keduanya, bisa jadi hanya inklusi saja, tidak ada eksklusinya. Dan eksklusi ini adalah bukan kebalikan dari inklusi, itu yang menjadi kunci ya, yang harus diperhatikan. Eksklusi adalah apa? Keadaan yang menyebabkan subjek yang telah memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Ya, misalkan subjek menolak dalam berpartisipasi atau dia bersedia atau masuk dalam kuota sampel tetapi tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan penelitian misalkan. Atau terkait dengan penelitian, status subjek sebagai peneliti atau karyawan sendiri, ya ini tidak bisa, gitu ya. Jadi menjadi kriteria eksklusi. Sepuluh, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, Lalu, yang disebut dengan besar sampel. Nah, di sini besar sampel adalah jumlah dari anggota sampel. Semakin besar sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, ya, atau diperlakukan secara umum. Nah, perhitungan kesalahan besar sampel 5% berarti sampel tersebut mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Nah, ini jika tingkat kesalahan 5%. Nah, 5% ini biasanya disebut dengan tingkat signifikan atau alfa. Ya, ketika kita berbicara alfanya berapa? 0,05 berarti tingkat kesalahannya atau tingkat signifikannya adalah 5%. Sehingga tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ada juga yang menggunakan tingkat kesalahan 1%. Ya, tingkat kesalahan 1% berarti tingkat kepercayaannya adalah berapa? 99% terhadap populasi. Ya, contohnya misalkan populasi 100 dengan derajat kesalahan 5% sehingga sampel yang diambil adalah 80. Seperti itu dan seterusnya. Nanti ini dilihat saja di buku-buku statistik ya, metodologi penelitian juga bisa apa yang disebut dengan taraf kesalahan atau tingkat signifikan 5% atau 1%. Ini jangan sampai tertukar atau jangan sampai bingung di sini ya, karena biasa kita menggunakan adalah angkanya. Nah, ini adalah cara gampangnya, tidak harus kita menggunakan hitung-hitungan secara manual, tetapi langsung menggunakan tabel menurut Krejci dan Morgan tahun 1970. Jadi nanti tinggal dilihat saja populasi yang dimiliki berapa, sehingga nantinya sampelnya yang perlu kita ambil berapa. Gitu. Nah, ini ya, jadi nanti silakan dilihat sendiri. Nah, ini yang biasa dipakai menurut Isaac dan Mikhail. Nah, ini dilihat lagi nanti jumlah populasinya berapa, lalu taraf kesalahannya berapa yang mau dipakai, 1% ataukah 5% ataukah 10%, sehingga nanti populasi atau sampel yang digunakan adalah berapa, seperti itu. Ya, jadi nanti ditentukan sesuai dengan berapa jumlah populasinya, sehingga berapa sampel yang dibutuhkan. Ya, ini kalau kita mau menghitung secara manual, ya, menurut yang paling gampang adalah menurut teorinya atau rumusnya Slovin, ya, dengan menggunakan rumus N. Nah, yang perlu dilihat adalah N kecil adalah sampel dan N besar adalah populasi, ya, sehingga rumusnya adalah ketika kita mau mencari sampel adalah apa? Populasi dibagi 1 plus populasi dikalikan dengan derajat kesalahan. Derajat kesalahan tadi ya, 5% atau 1% atau 10%. Dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini, misalkan kita akan meneliti tentang pengaruh pelatihan tentang ventilasi terhadap keterampilan ibu nifas. Jumlahnya adalah 130 orang. Tingkat kesalahan 5%. Nah, tingkat kesalahan 5% biasanya memang digunakan pada penelitian-penelitian kesehatan yang tidak pada penelitian percobaan obat seperti itu, atau pada penelitian-penelitian sikap, pengetahuan dan seterusnya. Ya, biasanya kita menggunakan taraf kesalahan 5%. Sehingga di sini sampel adalah 130 jumlah populasi dibagi 1 ditambah 130 jumlah populasi dikalikan 0,05 dikuadratkan. Sehingga jumlah sampelnya adalah 98,1. Nah, ini kita bulatkan. Tidak mungkin kan kalau manusia itu kita koma-komakan, sehingga
ketika nilainya berada, komanya berada di bawah 5, berarti dia 98. Berarti jika 98,5 ke atas, berarti kita bulatkan menjadi 99. Nah, aplikasi penentuan populasi dan juga sampel di sini contoh ya. Contoh adalah gambaran tingkat pengetahuan kader kesehatan tentang desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes tahun 2018. Nah, populasi yang digunakan adalah seluruh kader kesehatan karena kita mau melihatnya adalah pengetahuan kader. Ya, jadi populasinya adalah seluruh kader kesehatan yang ada di Kecamatan Salem. Sampai dengan saat penelitian yaitu jumlahnya 80 kader kesehatan. Nah, setelah dihitung, gitu ya, setelah dihitung. Di sini menggunakan metode accidental sampling. Kenapa? Kita lakukan, kita tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi kita tahunya setelah dilakukan sampai penelitian itu selesai, baru kita dapatkan jumlah kadernya. Artinya kader-kader yang kita temui pada saat dilakukan penelitian. Begitu. Nah, inklusinya adalah apa? Kalau kita lihat dari judul tadi, yaitu kader yang hadir memenuhi undangan penelitian pada tanggal 10 Juni 2018 jam sekian ya di Balai Desa Kecamatan Salem. Kader yang bisa membaca dan menulis. Nah, eksklusinya adalah apa? Kader yang tidak bersedia dan tidak hadir. Jadi kalau kader yang ada tetapi dia tidak hadir, ya jangan diambil sebagai sampel. Atau kader yang tiba-tiba sakit. Ya, dari jumlah 81 tadi, ternyata yang hadir memenuhi undangan hanya 66 kader. Nah, berarti yang diambil sebagai sampel adalah 66 kader kesehatan. Nah, contoh yang kedua adalah penelitian tentang hubungan antara umur dan varietas ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu bersalin. Sehingga kita lihat adalah siapa sampelnya, populasinya adalah semua ibu bersalin yang ada di Rumah Sakit Umum Bukeng tahun 2018 ya, dengan jumlah 1.303 karena kita hitungnya adalah 1 tahun penuh ya, dengan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Besar sampelnya adalah dihitung menggunakan rumus Slovin. Kita lihat dari 1.303 ini kita dapatkan sampel jumlahnya adalah 305,8, berarti kita bulatkan menjadi 306 ya. Lalu kalau kita ingin melihat populasi dengan hipertensinya adalah ada berapa? 146 ibu bersalin dengan hipertensi dan 160 ibu bersalin normal. Inklusinya adalah tercatat lengkap di rekam medik. Jadi ini kita menggunakan penelitian bukan primer, tetapi penelitian sekunder karena datanya yang sudah masuk ke dalam rekam medik. Ya. Lalu kriteria eksklusinya adalah data ibu bersalin yang tercatat di rekam medik RSUD yang tidak berada di ruang rekam medik. Data ibu bersalin yang tercatat di rekam medik yang sudah hilang atau rusak pada saat penelitian. Data ibu bersalin dengan obesitas, riwayat penyakit hipertensi DM, jantung, hamil ganda yang tercatat di rekam medik RSUD. Jadi ini yang nantinya akan menjadi kriteria eksklusi atau yang tidak diambil sebagai sampel. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan populasi, sampel, dan juga besar sampling, ataupun juga teknik sampling. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom forum diskusi. Ya, nanti kita akan diskusikan bersama jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sampai jumpa. Selamat bertemu di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.